Di submateri ketiga ini, kita akan membahas mengenai akibat kebebasan stokastik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dua peubah acak dikatakan saling bebas jika distribusi gabungannya sama dengan perkalian dari distribusi marginal masing-masing peubah acaknya. Di bab ini, kita akan membahas tentang akibat dari kebebasan stokastik sendiri. Nah, akibat kebebasan stokastik ada 6. Untuk yang pertama, yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka nilai ekspektasi XY sama dengan nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Untuk akibat yang kedua dari kebebasan stokastik, kita bisa lihat pada dalil 7.5. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka nilai ekspektasi UX dikali VY sama dengan nilai ekspektasi UX dikali nilai ekspektasi VY. Lalu untuk akibat yang ketiga, pada dalil 7.6 adalah jika X dan Y merupakan dua peubah acak yang saling bebas, maka M T1, T2 sama dengan M dari X T1 dikali M dari Y T2. Untuk akibat yang keempat, jika X dan Y merupakan dua peubah acak yang saling bebas, maka covariance dari X, Y adalah sama dengan 0. Untuk buktinya bisa dilihat dari perumusan covariance X dan Y. Covariance X, Y sama dengan nilai ekspektasi XY dikurangi nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Nah, karena X dan Y saling bebas, maka nilai ekspektasi dari XY sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Bisa dilihat dari dalil 7.4 dari akibat kebebasan stokastik yang pertama tadi, sehingga covarian X, Y sama dengan nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y dikurangi nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y, sehingga covarian X, Y sama dengan 0. Jadi dalil 7.7 terbukti. Untuk akibat kelima dari kebebasan stokastik bisa dilihat di dalil 7.8. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka rho sama dengan 0. Rho di sini itu sama dengan koefisien korelasi. Untuk pembuktiannya bisa dilihat berdasarkan perumusan koefisien korelasi antara X dan Y. Koefisien korelasi sama dengan covariance X, Y dibagi akar dari varians X dikali varians Y. Nah, karena X dan Y saling bebas, maka covarian X, Y-nya sama dengan 0 seperti dalil 7.7 tadi. Sehingga untuk covarians X, Y-nya ini 0 dibagi akar dari varian X dikali varian Y sama dengan 0. Sehingga dalil 7.8 ini terbukti. Nah, dalam hal ini juga hubungan antara kebebasan stokastik dua peubah acak dan juga koefisien korelasinya dari rho sama dengan 0 adalah 1. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka rho sama dengan 0. Jika rho sama dengan 0, maka X dan Y adalah dua peubah acak yang belum tentu saling bebas. Untuk dalil 7.9 yaitu akibat ke-6 dari kebebasan stokastik, yaitu jika X dan Y merupakan dua peubah acak yang saling bebas, maka mu RS aksen sama dengan mu R aksen dikali mu S aksen. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh 7.19 yang soalnya, misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fx fungsi dari X, Y sama dengan E pangkat negatif X negatif Y dengan batasnya X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0 dan nilai 0 untuk X dan Y lainnya. Pertanyaannya, yang A, apakah X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas? Dan yang B, jika X dan Y saling bebas, maka perlihatkan bahwa nilai ekspektasi XY sama dengan nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Dan juga nilai M T1, T2 sama dengan nilai MT1 dikali nilai MT2.
Untuk menyelesaikan soal yang A, untuk menentukan apakah dua peubah acak tersebut saling bebas, kita gunakan rumus dari kebebasan stokastik yang telah dipelajari. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu fungsi densitas marginal dari X, dan juga kita tentukan fungsi densitas marginal dari Y. Rumusnya untuk fungsi densitas marginal dari X itu F1X sama dengan integral dengan batas bawah negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari Fx, Y dy. Setelah menghitung dengan menggunakan rumus fungsi densitas marginal dari X, kita dapatkan hasilnya fungsi densitas marginal dari X adalah E pangkat negatif X. Untuk batas X lebih dari 0 dan nilai 0 untuk X lainnya. Lalu, tentukan juga fungsi densitas marginal dari Y dengan menggunakan rumus F2Y sama dengan integral dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas positif tak hingga dari suatu fungsi Fx, Y dx. Setelah dihitung juga, kita dapatkan hasilnya dari fungsi densitas marginal dari Y sama dengan E pangkat negatif Y dengan batas Y lebih dari 0 dan 0 untuk batas Y lainnya. Lalu hasil perhitungan fungsi densitas marginal tadi kita substitusikan ke dalam rumus kebebasan stokastik, yaitu F1X dikali F2Y sama dengan E pangkat negatif X dikali E pangkat negatif Y sama dengan E pangkat negatif X negatif Y. Nah, karena hasilnya sama dengan soal, maka dapat disimpulkan X dan Y dapat dikatakan dua peubah acak yang saling bebas. Untuk soal yang B1, kita akan memperlihatkan bahwa nilai ekspektasi XY sama dengan nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Ekspektasi XY sama dengan integral lipat 2 dengan batas masing-masing negatif tak hingga sampai positif tak hingga XY dikali suatu fungsi X, Y dx dy. Soal yang tadi kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Untuk batas X dan Y lainnya, kita masukkan nilai fungsinya 0, dan untuk batas X lebih dari 0 dan juga Y-nya lebih dari 0, kita masukkan fungsi XY dikali E pangkat negatif X negatif Y dx dy. Untuk integral lipat 2 0 ini akan menghasilkan nilai 0, dan juga untuk integral yang ini kita gunakan rumus integral parsial sehingga menjadi integral dengan batas 0 sampai positif tak hingga Y dikali E pangkat negatif Y dikali limit dari B menuju tak hingga dari integral dengan batas 0 sampai tak hingga dari X dikali E pangkat negatif X dx dy. Dengan penyelesaian menggunakan integral secara parsial terhadap integral yang di dalam kurung, maka akan diperoleh hasilnya limit dari B menuju tak hingga dari integral dengan batas 0 sampai positif tak hingga Y dikali E pangkat negatif Y dy. Nilai limit integral ini juga kita selesaikan menggunakan integral secara parsial, sehingga nantinya akan diperoleh nilai ekspektasi XY dari limit dari B menuju tak hingga dengan nilai negatif B dikali E pangkat negatif B dikurangi E pangkat negatif B ditambah 1, hasilnya adalah sama dengan 1. Lalu kita cari juga nilai masing-masing dari nilai ekspektasi X dan juga nilai ekspektasi Y. Untuk nilai ekspektasi X menggunakan rumus integral dengan batas negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari X kali suatu fungsi F, suatu fungsi densitas dari X dx, yang nantinya untuk pengerjaan juga menggunakan integral secara parsial, sehingga nantinya akan diperoleh hasilnya yaitu nilai ekspektasi dari X sama dengan 1. Nah, untuk mengerjakan nilai ekspektasi dari Y juga hampir mirip seperti mengerjakan nilai ekspektasi dari X.
Hanya bedanya ini integral dengan batas negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari Y dikali nilai fungsi densitas marginal dari Y dy. Untuk pengerjaannya juga sama seperti tadi, yaitu menggunakan integral secara parsial, sehingga nantinya akan diperoleh hasil dari nilai ekspektasi dari Y adalah sama dengan 1, sehingga disubstitusikan ke dalam rumus nilai ekspektasi X, Y sama dengan nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Nilai ekspektasi X-nya tadi itu sama dengan 1, nilai ekspektasi X-nya tadi itu sama dengan 1, dan nilai ekspektasi Y-nya juga tadi 1, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1, sehingga nilai ekspektasi XY sama dengan nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y terbukti. Nah, untuk pengerjaan B yang kedua ini kita menggunakan rumus dari definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu. Untuk rumusnya yaitu MT1, T2 sama dengan integral lipat 2 dengan batasnya masing-masing negatif tak hingga sampai positif tak hingga dengan E pangkat T1X ditambah T2Y dikali fungsi Fx, Y dx dy. Lalu kita pecahkan dan juga substitusikan. Sehingga setelah dihitung nanti hasilnya yaitu M T1, T2 sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 dikali 1 dikurangi T2 dengan batas T1 nya kurang dari 1 dan juga batas T2 nya kurang dari 1. Lalu kita cari juga fungsi pembangkit momen marginal dari X nya dan juga fungsi pembangkit momen marginal dari Y nya, yang hasilnya Mx T1 sama dengan M T1, 0 sama dengan 1 per 1 min T1 dengan batas T1 nya kurang dari 1 dan juga fungsi pembangkit momen marginal dari Y nya My T2 sama dengan M 0, T2 sama dengan 1 per 1 dikurangi T2 dengan batas T2 nya juga kurang dari 1. Lalu substitusikan ke dalam soalnya dan nantinya akan menghasilkan Mx T1 dikali My T2 sama dengan 1 per 1 dikurangi T1 dikali 1 dikurangi T2. Hasilnya sama dengan MT1, T2 juga yang tadi yang telah kita hitung. Sehingga MT1, T2 nya sama dengan MXT1 dikali My T2 nya terbukti. Untuk materi akibat kebebasan stokastik dicukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan.